Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini kita lanjut untuk mata pelajaran matematika teknik ya. Kemarin kita sudah belajar untuk persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisah, kemudian juga ada persamaan diferensial homogen. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial bentuk AX plus BY plus C dx ditambah dengan PX plus Y plus R dy sama dengan 0. Jadi itu adalah bentuk persamaan diferensial yang ketiga. Kemudian untuk persamaan ini nanti akan ada beberapa kemungkinan. Jadi nanti ketika kalian akan menyelesaikan sebuah soal, hal atau langkah awal yang harus kalian pahami adalah kalian harus tahu persamaan soal itu nanti bisa diselesaikan dengan apa? Apakah dia dengan variabel yang dapat dipisah, kemudian apakah dia dengan menggunakan variabel yang kedua homogen, atau nanti dengan jenis atau bentuk persamaan diferensial yang lain. Jadi untuk yang ketiga ini yaitu untuk persamaan diferensial bentuk AX plus BY plus C plus D ditambah dengan PX plus Y plus R dy sama dengan 0, itu adalah untuk penyelesaiannya dia ada beberapa kemungkinan. Nanti saya coba untuk menjelaskan ulang, tapi ini saya review, maksud saya tuliskan dengan cepat. Ini belum kan ya? Belum apa sudah, Dek? Belum kan ya harusnya? Sudah kayak Ibu. Sudah. Bentar. Berarti sekali kemarin apa? Apa ini? Apa sampai Ya, sini? sampai yang C. Yang C juga udah. Nah itu belum, Bu. Oh ini berarti sudah. Untuk yang ini sudah. Untuk yang C. Dalam bentuk A per B ini sudah. A per B. Udah, Bu. Contoh ini berarti sudah ya. Sudah. Oke, kalau sudah berarti yang eksak ini. Ya, Bu. Benar, sampai sini. Jangan sampai nanti kalian nggak itu loh. Sudah, benar ya, eksak ya. Untuk eksak berarti nanti adalah apa? Di sini akan ada dua bentuk untuk persamaan diferensial eksak di sini ketika M X Y dx ditambah dengan N X dy sama dengan 0. Coba sih saya ceknya dulu ya untuk di Sabrinanya. Sebentar. Sabrina untuk kalian ya. Oh ya sudah, berarti yang terakhir itu yang untuk yang AX, BX itu ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Berarti untuk dalam bentuk eksak ini, jadi nanti persamaan untuk eksak sama dengan MXY dx ditambah dengan NXY dy sama dengan 0. Di sini ada dikatakan dia eksak apabila ruas diri dapat ditulis dengan diferensial lengkap dan suatu fungsi, misalnya adalah fxy. Kemudian, jadi di sini untuk kalau ada df xy, berarti itu adalah kalau ada d sebagai f sebagai fungsi xy, itu akan menjadi df per dx. dx ditambah dengan df per dy, itu sama dengan 0. Kemudian, atau bisa juga df per dx sama dengan m, dia adalah dalam fungsi x dan y. Kemudian df per dy sama dengan n dalam fungsi x, y. Seperti itu. Jadi, nanti setelah kita turunkan, dia akan mengetahui bahwa nilai df per dx itu akan sama dengan d kuadrat f per dx dy, dan untuk dn per dy sama dengan d kuadrat f per dx dy. Sehingga di sini, karena nilai dm per dy itu sama dengan dn per dy, makanya dia bisa disebut persamaan eksak. Nanti saya jelaskan untuk lebih detailnya. Jadi ini untuk teorinya dulu. Kemudian untuk cara penyelesaiannya, jadi untuk persamaan atau penyelesaian persamaan diferensial eksak ini, yaitu dia penyelesaian PDE ini adalah fxy sama dengan konstan. Akan dicari fy-nya, di mana untuk df per dx atau mxy itu akan diturunkan menjadi dfxy sama dengan mx dx, karena kita kalikan
silang biasa, kemudian kedua ruas akan diintegralkan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah tahu df m-nya berapa, kemudian untuk df per dy-nya itu juga n sebagai fungsi xy, kemudian df ini diturunkan terhadap dy, kemudian di sini adalah df per dy integral dari m xy, karena kan kita tahu bahwa nilai dari df ini adalah integral dari mxy dx, sehingga di sini plus c sama dengan ny. Kemudian nilai c dari yang mana nanti akan ada dua nilai c, jadi ada satu nilai c yang diketahui dan satunya enggak. Nanti dari nilai c aksen ini dapat didapatkan dari persamaan yang lainnya atau persamaan dari soal lainnya. Mungkin agak bingung ya kalau kita kalau kita tidak istilahnya nggak menjelaskan. Saya jelaskan untuk yang ini ya, saya jelaskan dengan lebih gampang. Saya stop share dulu. Oke, kemudian saya coba jelaskan manual biar kalian lebih paham. Sebentar ya, nanti sebentar. Kok susah kayak gini. Oke, untuk whiteboard-nya sudah kelihatan ya? Belum. Sudah kelihatan? Belum. Ya, kita mulai untuk persamaan diferensial dari persamaan diferensial eksak. Tadi kita tahu bahwa nilai dari Maaf Bu, whiteboard-nya belum kelihatan Bu. belum kelihatan. Yang kelihatan apa? Masih Background-nya aja Bu. Bunga sakura, Bu. Bunga sakura Bu yang kelihatan. Sakura doang Bu. Bunga sakura, Bunga Bu. sakuranya Bu. Ini Udah, udah Bu. kelihatan Bu. Udah Sudah kelihatan? Oke. Untuk yang persamaan diferensial eksak ini kan kita ada bentuk sebentar. Kan bentuknya adalah tadi kita punya bentuk m x, y dx ditambah dengan n xy dy sama dengan 0, ya kan? Kemudian di situ kita bisa menyebutkan bahwa dia mempunyai disebut PD eksak bila ruas kiri dapat ditulis sebagai diferensial diferensial Lengkap Bu. lengkap dari fungsi dari suatu fungsi, misalnya adalah dalam fungsi fx. Jadi untuk diferensial lengkap di sini kita akan ada tahu bahwa dfx itu kan otomatis akan menjadi df per dx ditambah dengan df per dy sama dengan 0. Ya kan? Karena apa? Karena di sini adalah dia di sini adalah fungsi dari f dan y. Karena di sini kan sehingga karena f ini adalah dia dari fungsi y dan x dan y, makanya dia di sini adalah df dalam didiferensialkan terhadap dx per dx dan df terhadap dy per dy. Itu harus sama dengan 0. Kemudian atau juga kita bisa menuliskan bahwa df per dx itu sama dengan m x, y. Berarti xy ini dia adalah fungsi. Apakah nanti dia dalam bentuk x atau y atau bisa dalam bentuk kedua-duanya. Ketika df per dx sama dengan mx, berarti di sini misal kita mengalihkannya dengan d per dy. Kalau kita kalikan dengan d per dy, otomatis dia akan menjadi apa? D kuadrat
F per dx dikali dengan dy. Sama dengan, ya kan, dm per dy. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ketika kita Bisa, ada Bu. df sama dengan m sebagai fungsi x dan y, di situ adalah kita kalikan dengan x per d, dikalikan dengan d per dy, berarti nilai d-nya ini akan dikalikan ke masing-masing ke sini. Begitu juga dengan dy-nya. Sehingga akan menjadi d kuadrat f per dx kali dy sama dengan dm per dy. Oke, bisa difahami ya sampai sini. Kemudian kita adalah dalam bentuk m. Sekarang adalah dalam bentuk df. df di sini adalah df per dy sama dengan n dalam bentuk x, y. Di sini kita ada df per dy, tadi ada df per dx. Supaya kita mempunyai nilai bahwa di bawah ini adalah sama dx kali dy, otomatis yang sini kalau tadi dikalikan d per dy, di sini akan dikalikan dengan d per dx. DX. Sehingga kalau dikalikan akan menjadi d kuadrat f per apa? dx dikali X dy kali sama dy. dengan dn per dn per dx. dx. Bisa dipahami ya. Kemudian di sini kita sudah tahu bahwa nilainya adalah, kita tulis saja dm per dy. Kan dm per dy sama dengan d kuadrat f per dx dy. Kemudian untuk dn sama dengan dn per dx. Itu sama dengan d kuadrat f sama dengan dx per dy. Otomatis dari sini kita akan tahu bahwa nilai dm itu sama dengan dy. dm per dy itu sama dengan dn per dy, ya kan? Dn per dx. Berapa nilainya? Nilainya adalah d kuadrat f per dx kali dy. Apa maksudnya? Ketika kita menurunkan dm terhadap dy, itu nilainya harus sama dengan dn terhadap dx. Turunan terhadap dm terhadap dy itu harus sama dengan dn terhadap dx. Itu yang dibilang bahwa dia adalah PD eksak. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, silakan ditulis sebelum kita lanjut. Intinya ketika nanti kalau ada soal dua persamaan, ketika diturunkan, misalkan n diturunkan terhadap x dan n diturunkan terhadap y, atau m diturunkan terhadap y dan n diturunkan terhadap x, itu dia harus mempunyai nilai yang sama. Ketika dia mempunyai nilai yang sama, kita bisa menyebutnya sebagai PD eksak atau bisa menyelesaikan dengan PD eksak. Tetapi kalau ternyata nilainya tidak sama, otomatis kita harus menyelesaikan dengan PD atau persamaan diferensial yang lain. Intinya sih seperti itu. Jadi ketika kita menyelesaikan, kita memang harus bisa apa istilahnya, memastikan itu sesuai nggak sih dengan syarat-syaratnya. Kalau kemarin kita dalam bentuk dapat dipisah itu seperti apa, kemudian homogen seperti apa, dalam bentuk AX plus BY plus C dalam bentuk apa, eksak nanti seperti dalam bentuk seperti apa. Begitu juga nanti ke belakang akan banyak sekali untuk persamaan-persamaan juga yang juga kalian harus pahami. Jadi nanti kalau sudah soal terakhir itu kan, kalau gini kan mungkin saya akan ngasih soalnya, oh berarti tadi habis diajari dalam bentuk eksak, otomatis kemungkinan contoh soalnya adalah eksak. Tapi nanti ketika sudah ujian akhir, kalian kan nggak tahu, nanti saya akan mengasih nilainya random, kalian harus, pertama yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi soal itu bisa diselesaikan dengan apa, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Sudah ada pertanyaan? Kalau ada, kalau sudah nanti bilang sudah ya, biar bisa kita lanjut. Kalau sudah bilang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum. Sudah selesai? Oke, sudah. Kita lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi setelah kita tahu persamaannya, kemudian kita sekarang adalah setelah kita tahu bahwa persamaan diferensial itu bisa kita selesaikan dengan PD eksak, berarti sekarang adalah untuk cara penyelesaiannya. Untuk cara penyelesaiannya di ini kita adalah dengan apa? Fxy ini kita anggap sebagai Fy ini adalah konstanta. Sehingga di sini kita akan mencari nilai kan, akan dicari nilai dari Xy. Di mana kita tadi tahu bahwa nilai df per dx
Aduh, per dx tadi kan sama dengan M. M di sini XY, dia bisa dalam bentuk dalam bentuk X atau dalam bentuk Y, atau bisa juga M ini nanti adalah kedua-duanya dalam satu persamaan, yaitu dalam bentuk X maupun Y. Kemudian di sini berarti setelah kita ada di F per dx sama dengan M dx, otomatis kalau kita kalikan menjadi df sama dengan M XY dx, ya kan? Karena kita kalikan biasa, berarti sini ada df sama dengan mx dx. Kemudian setelah kita kalikan biasa, kita integralkan di sini. Sehingga setelah kita integralkan akan ketemu apa? Akan ketemu apa? F. Di sini kalau diintegralkan F kan dalam bentuk X atau Y, sama dengan integral M XY dx plus C. Karena di sini kalau kita integralkan, kita keluarkan F-nya, integral dalam bentuk F ini akan tetap, misalkan kita belum tahu berapa nilainya, kita tambah dengan konstanta di sini. Bisa dipahami ya? Itu adalah untuk yang M-nya. Kemudian yang kedua adalah df. Yang kedua adalah df per dy. Kita ada tadi selain dm, selain m kita ada n, yaitu df per dy sama dengan n dalam bentuk xy juga. Sama dalam bentuk xy. Kemudian kita kalikan silang juga sehingga menjadi df sama dengan N xy dikali dengan dy. Oke? Jadi pahami ya di sini ya. Kalau misal kita dalam bentuk n biasa, ini kita juga bisa. Kalau di sini kan kita sudah tahu nilai f-nya. F-nya di sini adalah integral dari f-nya kan integral sama dengan integral m xy dx plus c. Sehingga di sini kalau kita mau dalam bentuk dalam bentuk n-nya, berarti kan kita bisa menuliskan n sama dengan x, y sama dengan d dikali dengan integral apa? D integral apa? F-nya kan ini, F-nya kan ketahuan ini. Berarti integral m x y dx plus c, ya kan? Per dy. Bisa difahami di sini. Kalau misalkan nanti kita integralkan, berarti dia akan bisa dalam bentuk C1, atau di sini misalkan dalam bentuk kita integralkan berarti dalam C, dx plus C, ya kan? Kemudian dm plus C. Misalkan di sini karena dia dalam bentuk integral, ini C1. Karena ini diintegralkan lagi, dia akan dalam bentuk C1 di sini. Kemudian untuk nilai C1 di sini berarti kan sama dengan C1. C aksen sama dengan entah itu dalam fungsi X atau Y, dia akan menjadi N XY min D per DY integral M XY DX. Seperti itu. Kemudian dari nanti nilai C, nanti C aksennya itu berapa dengan persamaan satunya, nanti akan ketemu berapa sih nilainya. Mungkin agak bingung ya kalian, ini dari mana? Nanti mungkin akan lebih gamblang ketika kita di contoh soal. Seperti itu. Jadi intinya adalah ketika nanti kalian menurunkan M terhadap Y atau menurunkan N terhadap X, berarti nilainya itu harus sama. Kalau nilainya sama, kalian bisa menyelesaikan dalam bentuk persamaan eksaknya atau persamaan eksaknya. Kemudian dari eksak itu nanti kalian akan ada dua persamaan, di mana C yang satu sebagai fungsi N atau sebagai fungsi M itu nanti akan sama dengan C aksen yang satu itu akan sama dengan nilai dari salah satu persamaannya. Intinya seperti itu. Ini ditulis dulu supaya nggak bingung nanti di contoh soal. Kalau di contoh soal mungkin kalian akan lebih bisa memahami. Kenapa sih, gimana sih cara menurunkannya atau bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, ditulis dulu sebelum kita lanjut ke contoh soal supaya nggak bingung ya.
Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa langsung ke contoh soal ini sudah ya? Sudah, Bu. Oke, contoh soal. Jadi untuk contoh soalnya kita disuruh adalah diminta nanti untuk mencari persamaan diferensialnya. Kita disuruh untuk mencari PD. Tentukan PD dari nilai 3x 3x kuadrat Y min Y dx ditambah dengan x pangkat 3 min x plus 2y dy sama dengan 0. Tadi kita punya syarat kalau dia bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial eksak, otomatis turunan dari dua-duanya ini harus sama. Berarti di sini kita ada dua, ada M dan ada ini ada M dan ada N. Jadi nilai turunan dari N maupun turunan dari M dan turunan dari N dia harus sama. Jadi di sini untuk nilai M-nya, M sebagai fungsi X dan Y sama dengan 3x kuadrat Y min Y. Ya kan? Kemudian kalau kita turunkan terhadap dx-nya, dy-nya, dia akan menjadi berapa? Diturunkan terhadap Y akan menjadi 3x kuadrat min 1. Karena ini kan diturunkan terhadap Y. Karena diturunkan terhadap Y, ini Y. Karena Y-nya adalah pangkat 1. Kalau diturunkan kan dia menjadi 1. Sehingga 3x kuadrat dikali 1, itu kan berarti 3x kuadrat. Kemudian Y pangkat 1 kalau diturunkan menjadi Y. Itu adalah dm per dy-nya. Kemudian bagaimana dengan dn-nya? Berarti di sini adalah ada M, ada N. N-nya adalah X dalam bentuk Y juga, sama dengan X pangkat 3 min X plus 2Y. Di sini dn diturunkan terhadap dx sama dengan apa? Di sini yang diturunkan adalah X, Bu. X-nya. Kalau diturunkan X-nya, berarti ini menjadi apa? 3x kuadrat kurang min 1 min 1. Ini plus karena Y-nya kan dia dianggap konstanta kan? Karena kalau dia di sini adalah dalam bentuk X, di sini dalam bentuk Y, otomatis Y-nya ini adalah dalam bentuk konstanta. Karena konstanta, dia kalau diturunkan adalah 0. Makanya dia hanya menjadi 3x kuadrat min 1. Sehingga dari dua persamaan ini, dm per dy sama dengan dn per dx sama dengan apa? 3x kuadrat min 1. Sehingga di sini kita bisa menyelesaikan dalam bentuk persamaan diferensial eksak. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang ditulis dulu sebelum next page.
Kalau sudah, bilang ya, kita lanjut nanti. Setelah Oke, kita Bu. tahu bahwa dia adalah persamaan diferensial dalam bentuk eksak. Terus next, apa yang akan kita lakukan? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, berarti kita sudah tahu bahwa karena nilai dm per dy sama dengan dn per dx sama dengan sama, berarti kita nanti penyelesaiannya adalah tadi kita punya f ketika kita menyelesaikan EY itu sama dengan apa? Integral Konstanta. m enggak tahu. Integral my dx plus c. Iya enggak? Iya, Bu. Kemudian di sini tadi nilainya apa? Nilai M tadi apa? M-nya adalah 3x kuadrat Kuadrat Y Y kurang Y. min Y ya Iya, Bu. D X plus C. Kemudian kalau diintegralkan ada 3x kuadrat Y min Y dx. Berarti di sini apa? Menjadi apa? Berarti ini, berarti kan Y-nya kan dianggap konstanta kan, akan menjadi apa? 3 per 2 plus 1 X 2 plus 1 Y min Y kali X. Ya enggak? Ya. Benar? Ditambah dengan C. Jadi di sini adalah X pangkat 3 Y min XY plus C. Bisa difahami? Itu adalah untuk apa? F XY-nya. Kemudian ini kan berarti M. Kemudian kita ada nilai N. N-nya tadi apa? NXY tadi apa? X pangkat 3 Min X min X plus 2Y plus 2Y. kali X Y. plus 2Y. Plus 2Y. Oke. Kemudian gimana? Apa yang akan kita lakukan setelah itu? Gimana? Selanjutnya gimana? Setelah kita punya N-nya adalah dalam bentuk X pangkat 3Y, X pangkat 3 min X plus 2Y. Oke, tadi kan kita fx-nya ada X pangkat 3 min XY. Sama dengan CY, ya kan? Kemudian untuk df per dy-nya tadi ketemu berapa? Df per dy-nya tadi ketemu berapa, Dik? Tadi kan kita ada F-nya. Tadi kan kita punya F. F-nya adalah apa F-nya? Fx ya. X pangkat 3 Y. min XY XY. plus C. XY plus C. Kemudian di sini kalau kita turunkan terhadap df per dy menjadi apa? N. X pangkat 3 min X plus C aksen. Ya kan? Iya. Sehingga di sini antara N ini dan nilai ini dia mirip enggak? Di sini kan untuk N-nya Iya, mirip. ada sama dengan X pangkat Sama. 3 min X plus 2Y. Berarti di sini kita bisa mengambil Konstantanya.
kesimpulan atau mengambil hubungan antara keduanya, berarti di sini adalah C aksen sama dengan 2Y. 2Y. Berarti C aksen sama dengan 2Y. Sehingga, gimana akhirnya? Kalau kita tahu C aksen sama dengan 2Y, gimana? C aksen sama dengan 2Y. Kalau C aksen itu apa sih? Kan tadi kan YC-nya kan dalam fungsi Y ya. Berarti di sini apa? Kalau D aksen kan berarti turunan pertama kan ya. Berarti kalau saya menulis DC per DY sama dengan 2Y boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Berarti kalau DC per DY sama kalau C aksen itu adalah turunan pertama. Berarti di situ ketika kita akan mengembalikan dalam bentuk C, otomatis kita harus mendiferensialkan atau mengintegralkan. Berarti kalau di sini akan menjadi DC sama dengan 2Y DY. Kita integralkan di sini. Sehingga menjadi apa? C sama dengan Kuadrat. Y kuadrat. Oke, Y kuadrat. Y kuadrat karena diintegralkan berarti di sini adalah akan muncul persamaan baru, konstanta baru. Mau kalian kasih D, C, E, F apa-apa terserah. Atau K juga nggak apa-apa. Ini D, ini adalah konstanta baru yang muncul. Kemudian tadi kita punya fx sama dengan y pangkat 3 x ini, fx-nya, nilai fx. Di awal kita punya nilai fx sama dengan x pangkat 3y min x plus c. Berarti kalau saya memasukkan nilai c di sini, berarti fxy-nya akan menjadi apa? X pangkat 3 Y Aku bawahnya ya. ya Bu. Nah, sini. Fxy sama dengan x pangkat 3y min xy plus Y y kuadrat kuadrat Plus D. Ini adalah nilainya. Ketika kalian menyelesaikan dengan persamaan diferensial eksak. Bisa dipahami? Atau ada sesuatu yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa dituliskan untuk kita next ke... Misi Bu, mau silakan. nanya. Berarti ini yang dicari ujungnya itu fungsi fx-nya. Ya, fungsi fx-nya. Karena kan fx tadi kan di awal ketika kita bilang fx tadi kan dia adalah integral dari mxy dx, ya kan? Ditambah dengan c. Kemudian kenapa di sini kita masih harus mencari berapa sih sebenarnya nilai c itu berapa sih? Karena di sini kan kita belum tahu. Nilai c ini kan masih tanda tanya kan. Kemudian ketika kita tanda tanya sini, kita harus menghubungkan antara kalau fx tadi kan integral terhadap n. Kita ada satu persamaan lagi yaitu dalam bentuk n. Berarti kita harus mencari hubungan antara m dan n itu apa sih? Sehingga ketika kita melakukan penghitungan, di sini kita dapat melihat bahwa nilai dari df, f ini kan f awal ini yang kita turunkan terhadap y, itu nanti akan mempunyai nilai yang sama dengan ny di sini. Makanya di sini kan dia mempunyai nilai yang sama yaitu x pangkat 3 min x plus 2y untuk yang n x-nya. Untuk f df-nya, df tadi adalah dia dalam bentuk m, ya kan f ini adalah m yang awal di sini. F ini adalah integral dari m x y dx plus c. Kemudian dari sini kan tadi kita tahu bahwa nilainya adalah di sini ada c aksen kuadrat. C aksen kuadrat ini adalah turunan pertama dari c. Karena kan tadi kita di sini kita tahu nilainya adalah apa? Di rumus tadi kan dia x min 3 min x plus c aksen. Sehingga c aksennya di sini karena kita turunkan lagi ya. Ini kan kita turunkan. Tadi kita ada c di sini. Kan di sini ada f xy sama dengan x pangkat 3 min y min xy plus c. Kemudian kita turunkan terhadap y. Ketika kita turunkan terhadap y kan dia menjadi x pangkat 3, kemudian di sini y-nya hilang, kan akan menjadi diturunkan terhadap y, berarti kan x pangkat 3 min x. C di sini karena dia diturunkan lagi, maka dia menjadi c aksen. C aksen itu maksudnya apa? Berarti dia adalah turunan pertama dari c. Makanya ketika kita ketemu c aksen di sini, tadi ketika di rumusnya tadi ada c aksen di sini adalah x pangkat 3 min x plus c aksen, itu sama dengan x pangkat 3 min 4 plus 2y. Nilai 2y di sini dia harus adalah sama dengan c aksen di sini. Karena dia dalam bentuk c aksen, makanya kita harus mendiferensialkan atau menaikkan
kalau turunan kan berarti harus mendiferensialkan, sehingga di sini akan menjadi kalau C aksen kan DC per DY, di sini akan menjadi integral dari DC sama dengan integral 2Y DY, sehingga di sini diintegralkan terhadap Y akan menjadi Y kuadrat plus D. Plus D ini apa? Dia tetap konstanta. Karena ketika kita mengintegralkan kan kita akan muncul konstanta baru. Makanya di sini adalah plus D di sini. Seperti itu. Bisa dipahami Mas Novan? Atau ada pertanyaan yang belum paham? Atau yang lainnya? Jadi kita nanti harus mencari nilai F, karena nilai F itu adalah nilai yang masih mengandung konstanta yang belum kita ketahui. Dari mana konstanta itu kita menyelesaikan konstanta, nilai konstanta itu dari df per dy sama dengan n-nya di situ. Seperti itu. Oke, bisa ditulis. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti kita lanjut untuk yang persamaan diferensial linier.
Oke, sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, kalau sudah. Saya stop screen dulu. Jadi selanjutnya adalah kita akan membahas persamaan diferensial linear. Jadi untuk persamaan diferensial linear, dia adalah dalam bentuk dy per dx sama dengan pxy sama dengan dy per dx plus pxy sama dengan hx. Jadi kalau ada bentuk dy per dx plus pxy sama dengan hx. Berarti di sini p adalah fungsi x, kemudian dikali dengan y, kemudian hx. H dalam bentuk fungsi x. Di sini untuk cara penyelesaiannya, berarti ketika kalian mendapatkan soal bahwa dia adalah dalam bentuk misal dx dalam bentuk dy per dx, kemudian ada px-nya dalam bentuk y, kemudian kalian ada x lagi di sebelah sananya, di sebelah kanannya, itu berarti kalian bisa bilang bahwa dia adalah persamaan diferensial linear. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Ketika menemukan persamaan tersebut, kalian harus mengalihkan dengan faktor integritas. Faktor integrasi, yaitu U sama dengan E integral PX dx. Kemudian setelah ketemu nilai U-nya, kemudian kalian mendiferensialkan di UY sama dengan Hi X U dx, sehingga U dikali Y sama dengan integral U Hi X dx plus konstanta. U-nya berapa? U-nya berarti yang dari faktor integrasi tersebut. Kemudian Hx-nya adalah nilai dari Hx-mu, Hx yang ada di soal, kemudian plus konstanta. Itu untuk persamaan diferensial linear. Oke, saya jelaskan. Saya stop screen lagi. Oke, kita lanjut untuk yang persamaan diferensial linear ya, persamaan diferensial linear. Di sini ada persamaan linear. Di sini adalah bentuknya dy per dx plus px y sama dengan hx. Berarti nanti di sini ketika ada y, kemudian dikali dengan px berarti ada nilai yang dalam fungsi x sama dengan hx. Berarti h ini adalah dalam fungsi x juga. Kemudian untuk untuk penyelesaiannya berarti tadi dikalikan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi yaitu sama dengan u sama dengan integral U sama dengan e eksponen pangkat ya, eksponen pangkat Integral px dx. Ya, seperti itu ya. Benar nggak sih? Iya, Bu. Di mana di sini px-nya ini berarti dari nilai ini, nilainya. Kemudian dx-nya. Kemudian setelah itu kalian akan tahu DUY. DUY itu adalah UY. Berarti di sini adalah apa? Nilai DUY itu tadi Ix. gimana? Ix. Ix dikali dengan U dx. Oke. Kalau di ini kita perhatikan di sini, kalau diintegralkan berarti akan menjadi U integral, karena di sini kan du ya, berarti kalau diintegralkan akan menjadi uy sama dengan integral u vx dx plus konstanta.
Ini diintegralkan. DUY diintegralkan menjadi UY, kemudian menjadi integral tersebut. Kemudian untuk contohnya, kita disuruh mencari penyelesaian dari DY per DX min 2 per XY sama dengan X. Jadi di sini ada DX per DY per DX, berarti ada DY per DX. Kemudian ada Y, di sini ada Y. Kemudian di sini ada min 2 per X, berarti di sini ada nilai dari PX. Ya kan? Kemudian X di sini, berarti di sini ada X sebagai fungsi X, di sini adalah X. Bisa dipahami ya? Kemudian cara penyelesaiannya berarti pakai faktor integrasi, yaitu E pangkat PX dx. Berarti tinggal nanti U-nya E integral dari PX nyata adalah min 2 per X dx. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa difahami? Ditulis dulu, nanti untuk contoh soalnya nanti saya lanjut. Untuk yang persamaan diferensial linearnya untuk teorinya. Nanti untuk contohnya saya lanjut untuk next page ya. Silakan ditulis dulu. Oke, sudah. Kita lanjut ke contoh soalnya. Sudah ya, kita lanjut ya. Iya, Bu. Jadi kan tadi contoh soalnya ada DY per DX min 2 per XY sama dengan X. Jadi kita tadi punya rumus DY per DX sama dengan PX Y sama dengan DX, Bu. Tadi kita punya DY per DX plus PX Y sama dengan VX. Kemudian di contoh soalnya adalah DY per DX min 2 per XY sama dengan X. Sehingga di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika ini adalah dalam bentuk PX, ya kan? Kemudian ini VX di sini adalah dalam bentuk VX. Oke? Karena adalah DY per DX sudah sama, kemudian plus PXY, ini Y-nya sama, berarti tinggal min 2 per X-nya adalah dalam bentuk adalah PX-nya.
Kemudian di sini X dan di sini X, di sini sama dengan Gx sama dengan X. Kemudian tadi untuk penyelesaian tadi kan menggunakan penyelesaian. Kita menggunakan apa? Faktor integrasi, yaitu U sama dengan E integral Px dx. Berarti kalau di sini otomatis kan dia akan menjadi apa? U sama dengan E integral Px-nya tadi apa? Min 2 per X Min 2 per X. per X dx. Kemudian dx. Min 2 per X. Berarti kita bisa menuliskan menjadi apa? Min 2 per X di sini. Min 2 per X. Saya bisa nggak menuliskan dalam bentuk min 2 integral seper X dx. Nggak boleh. Bisa, Bu. Ya nggak? Nggak boleh. Masa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena masih menyatu sama X. Min 2. Apa? E pangkat sulit banget sih, ya kan? Sama dengan E pangkat min 2 integral seper X dx. Boleh nggak? Boleh, Bu. Bisa keluar itu, Bu. Kenapa belum bisa? Bisa keluar. Bisa keluar, berarti boleh ya. Kalau Iya, boleh, Bu. berarti integral seper X dx itu apa? Ln X. Ln X, Bu. Ln X. Kemudian ini ada X, ada min 2. Berarti misalkan ke satu tulis E ln X min 2. Boleh nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, karena kan kalau di depannya kita bisa menuliskannya dalam bentuk pangkat, ya kan? Kemudian kalau ada E pangkat ln, itu tulisannya sama dengan apa? Eksponensial kemudian dilenkan, itu akan sama dengan nilainya adalah nilai itu sendiri, berarti U sama dengan X pangkat min. X min 2. Ya, X min 2. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian setelah kita tahu nilai U sama dengan X2, tadi kita punya nilai UY. Nilai UY-nya sama dengan integral, tadi UY sama dengan integral U X dx plus konstanta. Ya kan? U-nya berapa di sini? U-nya adalah X min 2. Oke. Kemudian X min 2, kemudian Y-nya tetap Y, sama dengan integral U-mu berapa? X min 2. Y-mu berapa? Y-nya adalah X dx plus K. Konstanta tak tulis K aja ya. Atau C lah sembarang sebenarnya. Ya, Bu. Kemudian di situ X min 2 dikali Y sama dengan berapa? Integral berapa ini? X min 2 dikali dengan X sama dengan berapa? X berapa? X min 1. X min 1 dx plus K. Min sepertiga. Min Berarti di 1. sini akan menjadi X min 2 dikali Y sama dengan integral seper X dx. Ya, Ln X. plus Iya, Bu. K. Berarti di sini X min 2 dikali Y sama dengan Ln ln X. X plus K. Oke, kemudian kalau kalian ingin mencari Y-nya, Y-nya sama dengan Ln ln, kan tinggal dikalikan silang kan. Di sini kan sebenarnya kan iya. ini itu kan sama dengan Y per X kuadrat, ya kan? Tinggal kalikan silang dengan X kuadrat ini kalau mau kalikan silang dengan ln X plus K, sehingga menjadi X kuadrat X kuadrat ln X plus X kuadrat kali K K. atau C lah. Pokoknya ini konstanta ya, konstanta ini. Bisa dipahami di sini? Ini adalah nilai Y-nya. Nilai Y yang harus kamu dapatkan.
Bisa difahami di sini? Gampang kan? Sebenarnya gampang kok. Nah, sebenarnya intinya adalah pertama kali yang harus kalian pahami adalah dia masuk kemana sih? Dia masuk ke, maksudnya apa itu namanya? Dia itu apa istilahnya? Teridentifikasi sebagai persamaan diferensial yang mana sih? Itu aja sih yang lebih susah nanti untuk pemilihannya. Kalau sudah tahu itu akan gampang. Oke, silakan ditulis sebelum kita lanjut untuk yang ketiga. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Sudah? Udah, Bu. Sudah, Bu.
Kita lanjut untuk yang persamaan diferensial. Saya tulis saja, nanti tak kasih PPT-nya aja. Jadi yang ke berapa tadi? Yang Yang ketiga. keenam. Yang keenam adalah persamaan diferensial Bernoulli. Bernoulli ini dia mempunyai bentuk dy per dx plus pxy sama dengan y pangkat n x. Tadi ketika dia yang untuk persamaan diferensial linear, dia tidak punya nilai y pangkat n. Jadi kan untuk linear tadi kan cuma pxy kemudian vx. Jadi yang membedakan linear dengan Bernoulli adalah untuk Bernoulli dia punya y pangkat n. Makanya ketika dia ada n sama dengan 0 untuk bentuk ini, berarti kan dia sama dengan persamaan diferensial linear. Karena ketika ini di y pangkat 0 kan berarti 1. Makanya dia ketika Bernoulli kemudian n sama dengan 0, dia akan menjadi persamaan diferensial linear. Kemudian sebenarnya adalah kenapa sih, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan persamaan diferensial Bernoulli? Yang harus kita lakukan adalah mengubah ke persamaan diferensial linear dulu. Setelah dalam bentuk persamaan diferensial linear, baru kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Itu sebenarnya langkah-langkahnya. Kemudian di sini untuk cara penyelesaiannya? Untuk cara penyelesaiannya yaitu supaya kita bisa mendapatkan persamaan diferensial linear, kita harus mensubstitusi dengan nilai z sama dengan 1 per y n pangkat 1. Karena y sama dengan z sama dengan 1 per y pangkat n, berarti saya bisa menuliskan y sama dengan 1 min n. Jadi ini adalah langkah awal untuk menyelesaikan persamaan diferensial Bernoulli untuk menjadi persamaan diferensial linear. Setelah kita mendapatkan persamaan diferensial linear, berarti nanti kita menyelesaikan dengan menggunakan substitusi ya, dengan u sama dengan integral integral px dx. Seperti yang sudah contoh tadi. Bisa dipahami di sini? Bu, itu n kurang 1 atau jadi 1 kurang n, Bu? Kan di sini z sama dengan 1 per y n kurang 1. Karena dia dibalik ke atas, akhirnya z-nya sama dengan y min 1 min n. Bisa dipahami ya? Karena di sini kan sebenarnya kan kalau ada 1 per y n min 1, itu kan akan sama dengan nilainya y sama dengan 1 min n. Kenapa? Misalkan kamu di sini adalah nilaimu karena dia dibalik, otomatis di sini yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Sama juga ketika kamu ada seper x2, kalau dibalik kan menjadi x min 1. X min 2. Ya kan? Makanya di sini untuk yang positif dia akan menjadi negatif, kemudian yang negatif dia akan menjadi positif di sini. Makanya kenapa ketika 1 per y n min 1 akan menjadi y 1 min n di situ. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian untuk contohnya, untuk contoh soalnya yaitu apa? Kita suruh ngapain contoh soalnya? Contoh soalnya kita disuruh mencari persamaan umum dari persamaan diferensial dalam bentuk dy per dx plus 2 per xy sama dengan xy kuadrat. Jadi di sini kan dari persamaan di sini nanti kita akan ketahuan berapa sih nilai px-nya, kemudian berapa sih nilai n-nya, kemudian berapa sih nilai hx-nya. Oke, ditulis dulu sebelum kita lanjut.
Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Kalau enggak, Belum, Bu. belum. Kalau enggak ada, saya lanjut ya. Di sini berarti kita ada dy per dx plus 2 per xy sama dengan xy kuadrat. Berarti di sini kita ada dy per dx sama, juga di sini ada dy per dx. Kemudian ada pxy, di sini ada y. Otomatis di sini adalah nilai px-nya sama dengan berapa? 2x. 2 per x. 2 per X sama dengan 2 per x. Kemudian di sini ada x dalam bentuk x. Berarti di sini ada x. X. Kemudian di sini ada y pangkat n. Y pangkat n di sini berarti x-nya adalah x-nya tadi adalah x, kemudian y pangkat n. Y pangkat n berarti n-nya adalah berapa? 2. N-nya sama dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan nilainya untuk menjadikan kebersamaan diferensial linear, yaitu dengan nilai z sama dengan y 1 min n. Berarti di sini z-nya sama dengan y 1 min 2. Berarti sama dengan y Min pangkat 1. min 1 atau 1 per Y. per y. Oke. Kemudian next, apa yang akan kita lakukan? Kita tahu bahwa y sama dengan berarti nilai apa? Sorry, sebentar. Berarti di sini adalah z sama dengan 1 per y. Otomatis y di sini adalah y sama dengan 1 per z, ya enggak? Kemudian kalau kita diferensialkan di sini, atau kalau kalian bingung berarti di sini gini aja. Di sini berarti z sama dengan y min 1, sehingga y sama dengan z min 1, ya kan? Kalau bingung ini berarti kan harusnya dikalikan dengan min 1. Min 1 berarti kalau 1 dikali min 1 menjadi z-nya menjadi min 1, y-nya menjadi min dikalikan min menjadi positif. Sehingga y sama dengan z min 1. Kemudian kalau kalian ingin menurunkan berarti dalam bentuk dy. dy sama dengan min z min 2 dz. Nilainya di sini. Kita turunkan terhadap z. Berarti di sini ada min 2 z min 2 dz. Bingung di sini kenapa ada min 2? Karena kalau negatif dikurangi dengan negatif. Berarti menjadi, kalau penurunan kan dia berarti kan dikurangi 1 ya. Kalau dikurangi 1 kan berarti dia min 1 menjadi min 2 di sini. Sehingga menjadi dy-nya sama dengan min z min 2 dz. Kemudian tadi kita di sini punya, sudah di sini dicatat dulu. Kita kasih waktu sebentar, nanti kita lanjut untuk yang PD-nya. Tadi kan PD-nya kita punya PD-nya sama dengan dy per dx plus 2y per x plus x kali y kuadrat. Y nanti nilai y-nya akan diubah dengan nilai ini. Silakan dicatat dulu. Mohon maaf Bu, itu yang terakhir itu dy sama dengan apa Bu? Mana? Yang terakhir itu yang di bundar itu? Yang bawah ini atau yang ini? Ya yang itu Bu. Di sini kan tadi ketemu sama y sama dengan z min 1, ya kan? Kalau dia diturunkan kan menjadi dy. Dy-nya menjadi apa? Karena dia diturunkan kan menjadi min z min 1 min 1. Karena itu negatifnya kan harus turun ke bawah kan ini. Iya. Karena min 1 menjadi di sini menjadi min 2. Oke, makasih Bu. Oke.
Sudah? Sudah ya? Nah, sudah. Mbak Ara, Mbak Sali, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi tadi kita di sini tadi punya DY sama dengan min Z, min 2 DZ. Saya bantu diingatkan ya, saya nggak ingat. Coba DY sama dengan min Z. Z, Min 2 DZ. ini ya? Ya, Bu. Jadi tadi kan kita punya soal, rumusnya adalah PD-nya. Tadi adalah dalam bentuk DY per DX plus 2Y per X plus XY kuadrat. Ya. Kemudian Iya, kita Bu. punya tadi punya DY sama dengan min Z min 2 DZ. Dan kita juga dari sini kan kita punya Y sama dengan min Z min 1. Kemudian kita masukkan nilai dari DY, ini dimasukkan ke nilai ini. Kemudian untuk Z itu dimasukkan ke yang ada dalam bentuk Y-nya. Ini semuanya diganti dengan Z min 1. Kemudian di sini, berarti DY di sini menjadi min Z min 2 DZ dibagi dengan DX, karena kan Z-nya 2, DY-nya menjadi min Z min 2 DZ, kemudian ditambah 2 dikali Y, Y-nya adalah Z min 1. Kemudian dibagi dengan X sama dengan X Z min 1 kuadrat. Oke, bisa difahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Kita berarti punya, kalau kalian ingin apa istilahnya biar nggak bingung dalam bentuk negatif, kalian bisa membentuknya dalam bentuk DZ per Z kuadrat DX plus 2 per ZX, ya, karena diturunkan ke bawah, sama dengan X per Z kuadrat. Berarti ini kan sudah dalam bentuk yang positif, nggak dalam bentuk yang negatif. Kemudian kalau kalian nggak bingung, nggak masalah. Kemudian di sini kalian bisa mengalikannya dengan X dikalikan dengan Z kuadrat. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan nilai ZZ yang ada di bawah ini. Seperti itu. Dan dikalikan dengan Z kuadrat, berarti ini menjadi DZ per DX ditambah dengan 2 Per X. 2Z dong. Kan ini ada Z-nya ada 1. 2Z. 2Z per X. Bu. 2Z, Bu. Per X sama dengan X. Kemudian, tadi ada yang negatif nggak sih? Kan enggak ada lagi. Ini negatif. Oh ya, ini ada negatif ya. Bisa Ini negatif, ada Bu. negatif. Nggak bisa hilang negatif. Ini ada negatif, ya. Itu negatifnya di Z apa di Bu? Di DZ-nya, karena kan di sini, kan di sini kan nilai negatifnya di DY-nya kan. Iya, Bu. Di situ, Bu. Berarti di sini seharusnya dia ada, di sini ada negatif, kemudian di sini ada negatif, kemudian di sini ada X. Benar nggak? Iya. Kalau kita pengen mengalikannya dengan negatif, berarti ini menjadi DZ per DX
min 2Z per 2Z per X sama min dengan X. Ini kan sudah dalam bentuk PD linear. Ya kan? PD linear tadi apa? Dia kan, tapi dia nggak dalam bentuk X, tadi dalam bentuk Z di sini. Kalau dari PD ini kan kita tahu bahwa Vx-nya berapa? X. X-nya apa? X-nya min Oh, dari sini min X. X. Kemudian Px-nya Min 2 Z 2 per X. min 2. Nah, Z-nya ini sudah menggantikan Y, jadi dia dalam bentuk min 2 per X dan Vx-nya adalah X. Kemudian sudah dari sini bisa paham. Kemudian apa selanjutnya? Berarti kalian harus menyelesaikan dengan PD linear. PD linear tadi dengan faktor apa? U sama dengan apa? Integral. Masa lupa. Integral Px dx. Faktor integrasi. U berarti penjelasannya ada U. Integral Px dx. Berarti di sini U sama dengan pangkat ke bawah. Berarti di sini U sama dengan pangkat integral Px-nya berapa? Min 2 per X dx. Ya, benar. Benar nggak? Benar, Bu. Enggak gitu. Berarti ini sama dengan pangkat apa? Min 2 integral 2 ln X. ya. Berarti di sini sama dengan pangkat ln X min 2. Ya. Sehingga U sama dengan X pangkat min 2. Pangkat min 2. Sama kayak tadi. Sampai di sini bingung atau sudah paham? Paham atau masih bingung? Kalau sudah ditulis dulu, nanti lanjut untuk penyelesaiannya, untuk penyelesaian umumnya. Silakan ditulis dulu. Jadi ketika kalian sudah menilai Z, kemudian di Z kan sudah dalam bentuk ini adalah PD linearnya. Intinya kan tadi saya sudah bilang dari awal, ketika dia Bernoulli, otomatis yang langkah yang harus kita lakukan adalah membuat membuat persamaan itu menjadi PD linear. Karena kalau dia Bernoulli kita tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau dengan PD linear kita bisa menyelesaikan persamaannya seperti itu. Kalau sudah dapat PD linear, ya berarti langkah-langkahnya sama persis dengan ketika kita menyelesaikan ke PD linear. Seperti itu.
Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Jadi kita sudah dapat nilai U-nya adalah X pangkat min 2. Kemudian tadi X-nya adalah berapa? Min X. Ya. Oke, sudah ya? Pak next. Jadi tadi kita punya nilai U-nya. U sama dengan X min 2. Kemudian di sini kita punya nilai Vx. Vx-nya sama dengan min X. Tadi untuk persamaan umum, penyelesaian persamaan umum tadi kan UY sama dengan integral U Vx dx plus konstanta. Ya kan? Tapi karena di sini kita nggak ada Y, kita pakai YZ. Berarti di sini UZ sama dengan integral U Vx, tetap Vx dx plus konstanta. Berarti di sini U-nya berapa? U-nya tadi berapa? U-nya adalah X min 2 dikali dengan Z sama dengan integral U-nya adalah X min 2 dikali dengan Vx sama dengan X plus konstanta. Dikali X dx plus konstanta. Berarti di sini menjadi X min 2 Z menjadi X min 2 dikali Z sama dengan integral X min 1. dx plus konstanta, ya kan? Benar? Ya, Bu. Betul, Bu. Berarti seperti apa? Z per X2, X kuadrat. 2 kali, ya sudah, Z sudah sama dengan atau gimana? Terus kasih sama aja. Sama dengan kalau ini diintegralkan menjadi apa? Dan X. Dan X. Dan X. UX-mu tadi dalam bentuk negatif nggak sih? Iya, Bu. Sorry, X. UX-mu dalam bentuk negatif ya? Iya, Bu. Berarti ini min ya? Min X dx. Min X, berarti di sini ada negatif di sini. Nggak kelihatan. Berarti di sini ada min. Sini kan? Sama dengan min ln X plus K. Konstanta. Bingung nggak di sini? Bingung ini aja lah. Di sini kan ada min sini ya. Berarti menjadi min 2x min X pangkat min 1 dx plus konstanta, gitu kan? Kemudian di sini ada X min 2 dikali Z sama dengan min integral super X dx plus konstanta. Sehingga di sini ada X min 2 dikali Z sama dengan min ln X plus konstanta. Kemudian, kalau kalian mencari nilai Z-nya, Z sama dengan berarti min X2 ln X plus X2 kali konstanta, ya kan? Itu ada nilai ada nilai Z. Z tadi apa? Y tadi nilainya apa? Y sama dengan Z pangkat min 1. Karena Z pangkat min 1, otomatis di sini adalah sama dengan 1 per Z, ya kan? Itu sama dengan 1 per min X kuadrat ln X plus X kuadrat kali konstanta. Tuh jawabannya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan ditulis. Saya kasih soal untuk dikerjakan di rumah. Dikerjakan. Mana ya? Jadi itu ada 2 soal.
carilah persamaan diferensial berikut dari PD. Penyelesaian PD. Yang pertama adalah nggak tahu, kelas kemarin saya lupa hasilnya yang mana. Semoga nggak sama. 5 kok lagi 5. Lima x y kuadrat plus y pangkat 3 dx ditambah dengan 5x kuadrat y plus 3x y kuadrat dy sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah x kuadrat Jadi soalnya ini. Jadi soalnya untuk cari PD dari 5x y kuadrat plus y pangkat 3 dx ditambah dengan 5x kuadrat kali y plus 3x y kuadrat dy sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah x pangkat 2 plus 2y dx plus x dy sama dengan 0. Cari PD dari dua fungsinya. Penyelesaian soal tersebut nanti dikumpulkan sebelum minggu depan seperti biasa, ditulis, kemudian dikasih nama sesuai file sesuai dengan nama, kemudian dikirim ke ketua kelas, baru ketua kelasnya dikirim ke saya. Siap, Bu. Pertanyaan? Sebelum saya akhiri? Enggak ada ya. Kalau enggak ada, berarti kelasnya Insya Allah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.